hari ini kita akan membahas beberapa proses yang seharusnya masuk dalam value chain itu. Kira-kira gitu. Jadi ada siklus pendapatan, pengeluaran, apalagi ya, ada siklus produksi atau siklus konversi, penggajian, dan manajemen SDM. Kemudian ada beberapa subbab-lagi yang terkait dengan proses bisnis dalam organisasi. Hari ini kita akan mulai dengan siklus pendapatan. Karena hari ini masih awal kuliah, kita coba pelan-pelan saja. Nanti mungkin ada yang bisa didiskusikan di kelas, ada juga yang kalian bisa pelajari lebih detail sendiri. Sekarang kita coba masuk ke materi tentang siklus pendapatan. Baik. Kelihatan layar saya? Terlihat, Bapak. Lihat, Pak. Nah, sekarang kita mulai ya, siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Ada yang sudah baca siklus pendapatan? Atau ada yang punya pendapat? Apa itu siklus pendapatan? Iya, sudah. Kita coba saja. Siklus pendapatan atau revenue cycle, kalau definisi lengkapnya adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan terhadap informasi terkait yang dilakukan terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan untuk menghasilkan penerimaan kas sebagai pembayaran atas transaksi tersebut. Jadi itu definisinya panjang ya, tapi saya pecah jadi 3. Intinya ada aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi yang terkait. Kira-kira gitu. Ada aktivitas bisnis, ada pemrosesan informasi yang terkait. Terkait apa? Penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan. Jadi aktivitas bisnis dan informasi yang diproses adalah yang terkait penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan. Barang dan jasa kepada pelanggan ini bisa kita sebut sebagai produk dari organisasi atau perusahaan itu. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan itu adalah produk. Yang terakhir, untuk menghasilkan penerimaan kas sebagai pembayaran atas transaksi tersebut. Jadi ruang lingkupnya selain menyediakan barang dan jasa juga sampai kepada penerimaan kas, mendapatkan pembayaran atas transaksi. Oke, ini adalah pengertian atau ruang lingkup yang terkait siklus pendapatan. Aktivitas bisnis, memproses informasi terkait pengadaan barang dan jasa untuk pelanggan, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan penerimaan kas, pembayaran atas transaksi tadi, kira-kira gitu. Jadi sampai di sana ya, sampai menerima pembayaran. Nah, dalam proses ini di sistem terkait siklus pendapatan, kalau kemarin di UTS kalian diminta untuk membuat flowchart yang melibatkan entitas internal dan eksternal. Kalau di UTS kan diminta 1 eksternal, 3 internal. Di sini, di siklus pendapatan, kalau kita bicara entitas eksternal, maka yang paling penting adalah dengan pelanggan. Pertukaran informasi dengan entitas eksternal yang paling utama adalah dengan pelanggan. Gitu ya. Kenapa pelanggan? Karena kita menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Kita menerima pembayaran atau penerimaan kas dari pelanggan. Inilah kenapa entitas eksternal yang paling penting terkait dengan siklus ini adalah dengan pelanggan. Oke ya, rasanya kalian sudah cukup jelas apa itu siklus pendapatan dan ruang lingkupnya dengan melihat definisi yang dipecah menjadi 3 kelompok tadi. Aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan untuk menghasilkan penerimaan kas. Oke. Tujuan utama dari siklus pendapatan, jadi kalau kita tanya tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan harga yang sesuai. Jadi kalau Anda ingin mencapai tujuan di siklus pendapatan itu jual barang lah ya. Kalau nggak definisi tadi menjual barang sampai menerima pembayaran. Maka Anda harus bisa menjual produk yang tepat. Kenapa? Produk itu dibeli oleh pelanggan.
oleh customer. Agar bisa dibeli, maka produknya tepat, dijualnya di tempat yang tepat, di mana pelanggan itu memang ada, marketnya tersedia di sana. Masyarakat yang membutuhkan. Pada saat yang tepat, waktunya ada ketika dibutuhkan. Dengan harga yang sesuai. Oke. Jadi nanti kita lihat beberapa hal terkait tujuan dari siklus pendapatan ini. Produk yang tepat, di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dengan harga yang sesuai. Ini tujuan. Nah, untuk menghasilkan tujuan ini, maka diperlukan beberapa keputusan. Oke ya. Untuk mencapai tujuan tadi, manajemen harus membuat beberapa keputusan yang penting. Pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau individu. Jadi produk itu ada, kalau kita bicara produk berarti kita cerita barang dan jasa tadi ya, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dideliver ke pelanggan, itu produk, bisa barang, bisa jasa. Pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu yang pertama. Nanti kita bahas setelah ini. Kedua, seberapa banyak persediaan harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Tiga, bagaimana seharusnya barang dagangan yang kita jual tadi dikirim ke pelanggan. Apakah perusahaan perlu menjalankan fungsi pengiriman sendiri, punya armada logistik sendiri, atau melakukan outsourcing, pengalih-dayaan kepada pihak ketiga yang memang dia sudah punya kompetensi di bidang logistik. 4. Berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa yang mereka tawarkan? 5. Apakah perlu memberikan fasilitas penjualan dengan kredit? Kalau perlu, kepada siapa? Kalau iya, kemudian persyaratannya apa? Kalau ingin diperpanjang, apa persyaratannya untuk bisa diperpanjang? Kira-kira gitu ya. Yang terakhir, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Pembayarannya seperti apa sehingga arus kas kita bisa lebih baik? Apakah kita cuma menerima satu metode saja? Atau kita menyediakan banyak metode pembayaran? Termasuk tadi kalau menggunakan penjualan kredit. Ini adalah contoh beberapa keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen terkait siklus pendapatan. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan? Ada produk-produk yang dia dibuat standar, terstandar, given aja. Siapapun Anda, pengusahakah, PNS-kah, pelajarkah, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, kalau Anda membeli produk itu maka dapatnya sama, standar. Biasanya produk-produk yang punya seri tertentu, tipe tertentu ada serinya, ya sudah sesuai dengan spek yang mengikuti. Ada juga produk-produk yang bisa di custom mengikuti keinginan dari pelanggan. Nah, kira-kira produk-produk yang terstandar kalau kita beli, siapapun yang beli maka dapatnya produknya akan relatif sama, sudah given gitu ya, udah dari pabriknya kayak gitu, nggak bisa dirubah-rubah. Kira-kira produknya apa? Ada yang punya gambaran contoh? Kira-kira apa produknya? Yang kalau kita beli, siapapun yang beli, ya udah dapatnya produknya ya kira-kira seperti itu, sama. Apa kira-kira produknya? Sebutkan namanya. Siapa namanya biar saya tahu siapa yang jawab. Farhan, Pak. Farhan. Farhan, apa contohnya Farhan? Sosis Candler, Pak. Sosis? Sosis Candler. Candler itu apa sih? Sosis makanan cepat gitu, Pak. Kasih saya penjelasan. Saya nggak gaul kayaknya nih. Produk apa itu Farhan? Produk makanan, Pak. Hmm? Ya makanan sosis gitu, Pak. Sosis sones gitu, Pak. Oke, sosis maksudnya. Sip. Sosis maksudnya ya.
Ada yang baca sausage, sausage ternyata sosis. Oke. Sosis, makanan, produk makanan. Produk makanan, produk yang given. Oke. Sosis Sornes tadi contohnya. Selain makanan ada lagi nggak? Atau ada contoh yang lain? Yang kalau Anda datang, ya produknya kayak gitu kira-kira. Buku mungkin, Pak. Buku. Ya. Buku apa nih? Buku baca kuliah gitu, Pak. Misalnya Oke. SIA gitu. Oke, bukunya Romni, Pak. Kenapa kepikirannya buku ya? Setelah UTS, Pak, soalnya. Habis UTS masih kepikiran, Pak, kemarin megang buku, nggak kebaca itu. Buku, oke, buku ya, buku textbook. Siapapun Anda, barangnya sudah given seperti itu. Contoh yang lain misalkan elektronik. Smartphone itu misalnya. Smartphone seri tertentu, gitu, merek Samsung, Xiaomi, dengan seri tertentu, maka siapapun Anda, kalau Anda beli produk itu, desainnya seperti itu, speknya seperti itu, given sudah. Mobil kalau Anda mau beli misalkan Expander kalau serinya yang Ultimate ya kira-kira seperti ini. Kalau yang Sport ya seperti ini. Avanza dan yang mobil-mobil yang lain gitu. Jadi kira-kira ketika ada data maka produknya seperti itu. Tapi itu agak ketinggian sedikit gitu ya. Mungkin Pak, mobil belum sempat beli Pak, belum kebayang Pak gitu. Tapi kita pakai yang lain. Contoh yang lain. Kalau Anda mahasiswa biasanya dulu ya, misalkan ambil contoh yang gampang ya. Waktu di kampus kan sering datang ke Indomaret ya. Kira-kira beli produk apa biasanya di Indomaret? Mie instan Pak. Oke, mie instan ya. Yang paling sering dibeli biasanya mie instan. Nah, kalau Anda beli mie instan, nggak mungkin kan Anda minta produknya itu disesuaikan dengan selera Anda. Anda datang ke karyawan di Indomaret bilang, Mas, saya mau mie instan yang rasanya nggak terlalu asin tapi pedasnya nendang banget. Ini saya mau pakai bumbunya mie ini, tapi cabenya pakai cabenya mie yang ini gitu. Terus dikocok gitu. Kan nggak mungkin ya. Jadi Anda mau datang, siapapun Anda, mie-nya adanya itu. Itu adalah produk-produk yang sudah given. Nah, di sisi lain, ada produk yang berbeda. Maka ini kita lihat nih, ada perusahaan yang memutuskan produk yang bisa distandarkan dijual sudah given. Jadi perusahaan sudah mendefinisikan produk yang mau dia jual itu produk yang seperti apa. Di sisi lain, ada perusahaan-perusahaan yang mereka memutuskan mengambil keputusan bisnis bahwa produknya adalah produk yang didekatkan dengan permintaan atau selera dari pelanggan, customer. Ada perusahaan yang memutuskan mengambil keputusan bisnis bahwa produknya itu produk yang dijual terstandar. Sudah didefinisikan di awal. Given sudah. Ada juga perusahaan yang memutuskan bahwa produknya itu produk yang perlu memperhatikan kebutuhan, request dari customer-nya. Apa contohnya untuk produk yang seperti ini? Kalau tadi sudah dikasih contoh, beberapa contoh ya. Yang produk yang seperti ini apa contohnya? Baju, Pak. Furnitur, Pak. Yang konveksi. Sebentar, baju konveksi dari Safira, contohnya baju konveksi. Baju konveksi saya jadi tertarik dengan ini nih, apa seragamnya Farhan nih. Atasnya kemeja, bawahnya sarung nih.
Maaf Pak. Belakangnya MU gitu kan. Ini kombinasi yang sulit. Oke. Oke, ya sudah. Gini kalau kelamaan kuliah online nih, nggak mahasiswanya, nggak dosen. Oke, baik. Tadi contohnya baju konveksi ya. Baju konveksi itu dia bisa di custom nggak baju konveksi? Tadi ngasih contoh siapa tadi? Saya sampai lupa. Gara-gara ngeliat paham. Saya, Pak. Oke, Safir. Iya, maksudnya yang baju yang di custom gitu kan kayak jaket Kalau angkatan konveksi itu. sepertinya justru nggak custom. Kalau konveksi justru dia given karena mereka memproduksi baju yang size-nya sudah given, sudah ya mau tinggal pilihannya S, M, L, XL kira-kira gitu. Justru kalau baju mungkin baju yang di tailor ya. Tailor itu apa ya? Tukang jahit lah. Justru itu baju yang di tukang jahit bukan yang dikonveksi. Kalau yang konveksi justru baju-baju yang sudah desainnya apakah pakai ukuran S, L, M, XL gitu ya. Atau pakai ukuran angka biasanya 14, 16 gitu ya. Biasanya yang seperti itu. Justru kalau yang konveksi yang sudah given standar gitu. Kalau yang tailor di tailor tuh tukang jahit gitu ya. Itu mungkin justru yang bisa di custom. Oke, contohnya bukan di konveksi tapi justru yang di tailor. Ada yang lain tadi siapa? Furniture, kursi meja, lemari gitu Pak. Oke. Furniture yang mungkin contohnya kayak itu ya, kayak dapur ya, kitchen set itu kan dia di custom gitu, menyesuaikan dengan panjang ruangannya, ruangan dapurnya, kemudian apakah bentuknya lurus atau L shape gitu atau U shape gitu, akan mengikuti. Oke, bisa. Meskipun ada juga yang furniture yang dibuat dengan bentuk yang standar gitu ya. Contohnya furniture yang knockdown gitu, yang merek-merek seperti Olympic atau apa yang biasa dibuat dari papan MDF itu yang bisa dirakit sendiri, itu sudah given bentuknya. Baik, Nelly, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bangunan, Pak. Bangunan ya. Contohnya apa nih? Misalnya rumah pribadi gitu, Pak. Kan biasanya banyak yang artis-artis rumahnya di model-model gitu, Pak. Sering nonton YouTube ya. Jadi bangunan bisa, ada jasa konstruksi. Oke, mungkin bisa perusahaan jasa konstruksi. Bisa layanannya itu di custom sesuai dengan request. Bisa, oke. Baik, terima kasih. Bisa juga. Yang juga mungkin hampir sama adalah ada yang pernah kawinan? Belum boleh ya, kalau reguler belum bisa ya, alih program yang bisa ya. Reguler kasihan, bisa. Alih program yang bisa. Atau paling nggak pernah datang ya, pernah datang ke acara nikahan. Biasanya di acara nikahan itu dapat souvenir ya. Souvenirnya apa biasanya, dapatnya apa? Kipas, Gelas, mangkok, Kipas, gelas, mangkok, apa lagi? Kalender, terus? dompet, Pak. Dompet. Dompet dan isinya. Ya, dompet oke lah, barangkali emang ada dompet itu ya. Tapi saya nggak pernah ketemu sih yang souvenirnya dompet. Dompet yang seperti itu ya. Nah, perusahaan-perusahaan souvenir ini biasanya mereka menunggu customer-nya datang untuk request. Contoh misalkan mau nikah, ada pasangan yang mau melangsungkan acara pernikahan. Biasanya dia datang ke perusahaan yang bikin souvenir, perusahaan souvenir. Kemudian dia datang, Pak, kami mau nikah nih, saya dan pasangan memutuskan untuk bikin souvenir di acara pernikahan. Misalkan souvenirnya itu dalam bentuk gelas, mug atau piring gitu, yang di sana diberi nama saya dan nama pasangan saya, Pak, gitu. Itulah yang kemudian akan dibuat oleh perusahaan tadi. Kan nggak mungkin ya ada, Pak, saya mau bikin, Pak,
souvenir di nikahan kami, saya kepinginnya piring cantik gitu. Kami punya piring cantik, piring yang ada hiasannya, kemudian ada nama saya dan pasangan saya, Pak. Kan nggak mungkin pemilik perusahaannya bilang, wah kalau piring kami nggak ada stok. Gitu. Yang ada itu adanya gelas, sisa produksi kemarin. Udah ada namanya juga pengantin yang sebelumnya. Kan nggak mungkin ya, kita mau nikah dikasih souvenir gelas, udah nama pengantin sebelumnya, karena itu yang ready stock. Kan nggak mungkin. Jadi perusahaan ini pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh customer-nya. Jadi ada beberapa bentuk produk tadi. Pakaian, kemudian barusan souvenir, kemudian ada mebel, ada lagi tadi apa ya, yang kira-kira seperti itulah. Nah, ini adalah keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan. Produknya produk yang seperti apa? Bahkan untuk produk yang sama sekalipun, itu bisa bangunan tadi, untuk produk yang sama itu bisa berbeda keputusannya. Apakah dia akan menentukan sendiri perusahaannya atau dia menunggu request dari customer. Sama-sama pakaian, karakternya berbeda. Kemudian sama-sama rumah, beda. Tadi ada yang rumah ya, konstruksi ya. Ada rumah yang bisa didesain sesuai permintaan, ada yang sudah given, udah jadi. Pokoknya bentuknya desainnya seperti ini. Kira-kira itu. Nah, ini adalah bagian dari keputusan bisnis. Kita akan mengikuti pelanggan atau tidak. Ini adalah bagian dari menjual produk yang tepat. Tentu karakteristiknya nanti akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya berarti udah ketahuan ya, kira-kira seperti itulah. Yang kedua, berapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Jadi, setelah kita memutuskan produk seperti apa yang akan kita jual, lalu kita akan punya persediaan berapa banyak. Kalau barangnya adalah barang-barang yang diputuskan terstandar, barang dagangan biasanya yang tadi bukan barang yang mendekatkan diri kepada customer, barang-barang yang memang sudah dibuat terstandar. Kalau tadi contohnya barang-barang itu ada yang datang ke Indomaret, mahasiswa belinya mie instan. Nah, contoh nih, kalau perusahaan minimarket seperti Indomaret yang lokasinya ada di dekat kampus TAN, kita ngambil yang gampang ya, di dekat kampus TAN tuh kan di gerbang Ceger tuh depannya ada Indomaret tuh. Sebenarnya ada minimarket yang lain juga sih, kompetitornya dia, nggak tahu kompetitor, nggak tahu temennya tuh, Indomaret sama Alfamart, Alfamidi itu kan katanya sih temenan gitu. Tapi kita anggap kompetitor lah ya. Di depan gerbang itu ada Indomaret yang lokasinya dekat dengan kampus. Marketnya sebagian besar mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar sana. Pertanyaannya, kalau mahasiswa datang ke sana tadi katanya beli mie instan. Kalau mahasiswa datang ke Indomaret beli mie instan, merek apa biasanya yang paling favorit? Yang sering kalian beli merek apa? Indomie, Pak. Indomie. Indomie ya? Indomie. Ada merek yang lain? Sedap, Pak. Mie sedap. Hah? Mie apa lagi? Saya nggak hafal. Maaf, saya Sarimi, udah bukan Ciduang. Sarimi ya. Saya udah bukan mahasiswa, jadi udah nggak terlalu sering makan Indomie gitu. Jadi ada Indomie, ada mie sedap, ada Sarimi. Indomie rasa apa aja yang biasanya kalian beli? Indomie rasa apa biasanya? Goreng, Bapak. Ayam bawang. Ayam. Mie goreng, ayam bawang, apa lagi? Soto. Mata, Pak, mata. Soto, sambal mata. Sebenarnya kalau Indomie rasanya ayam bawang, soto, rendang itu masih oke ya, masih oke lah. Karena kita nggak bisa beli rendangnya, beli Indominya. Kan kira-kira gitu ya. Harapannya kan kira-kira gitu ya. Nggak bisa beli mie gorengnya, Indomie rasa mie goreng gitu. Kita goreng sendiri. Tapi yang aneh buat saya itu sebenarnya kalau saya ngelihat Citato rasa Indomie. Kan mahalan Citatonya daripada Indominya gitu ya. Ngapain kita beli yang mahal untuk dapat harga yang murah? Mending beli Indomie rasa Citato. Kan bisa ya, bumbunya rasa Citato, terus Indominya tuh masukin aja bumbunya di tempatnya, di plastiknya gitu, terus kita remas-remas dikit, terus dikocok-kocok jadi mie kocok rasa Indomie gitu, rasa Citato, kira-kira kan bisa aja ya, mungkin aja kan, tapi oke lah. Nah pertanyaannya, Indomie ada rasa merek mie instan, ada Indomie, ada Sarimi, ada mie yang lain itu, kemudian rasanya juga ada kari ayam, ada ayam bawang, ada rasa soto apa tadi ya, soto ayam atau apa gitu.
Pertanyaannya, yang paling favorit apa nih? Kalau tadi kayaknya paling favorit Indomie ya. Indomie rasa ayam bawang misalkan. Kalau yang paling favorit adalah Indomie rasa ayam bawang, apakah perusahaan Indomaret tadi hanya menjual Indomie rasa ayam bawang saja? Yang dijual cuma satu aja, udah paling laris Indomie ayam bawang, udah kita jual aja Indomie ayam bawang, udah yang lain ada apa enggak yang lain? Merek lain, varian rasa yang lain ada nggak? Ada, Pak. Kenapa ada? Padahal kita tahu yang paling laris adalah Indomie ayam bawang. Kenapa yang lain juga harus ada? Memaksimalkan keuntungan, Pak. Memaksimalkan keuntungan. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Iya, saya. Siapa namanya? Saya nggak di Zakwan, Pak. kelas. Ya? Zakwan, Pak. Oke, Zakwan Adib. Memaksimalkan keuntungan. Gimana ceritanya, Zakwan? Walaupun yang paling laris, tentu tidak semua orang suka gitu, Pak, dengan varian rasa tersebut. Lalu yang sebagian yang tidak suka tadi tentu mempunyai kesukaannya masing-masing gitu, Pak. Jadi perusahaan harus memproduksi varian rasa yang lain juga itu. Oke, baik. Terima kasih. Zakwan dari mana asalnya, Zakwan? Saya dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Jambi ya. Kalau di Sunda dipanggilnya bala-balan. Maaf ya, bercanda, sorry ya. Maaf. Farhan mana? Gara-gara Farhan. Jadi hilang serius. Baik, memaksimalkan keuntungan. Oke ya. Kita lihat tadi, siklus pendapatan itu ruang lingkupnya sampai dia intinya ingin menjual produknya, kemudian menerima pembayaran. Dia ingin dapat profit dari apa yang dia jual. Kira-kira kan gitu ya. Dia ingin dapat profit, dia menghindari kerugian. Dia menghindari loss. Kalau kita bicara profit dan loss, kita coba melihatnya gini. Kalau perusahaan menjual barang yang tidak tepat, gitu ya, barang yang nggak tepat, dia sudah kehilangan resource untuk beli bahan baku atau membeli barang dagangan. Dia kehilangan untuk membayar kos distribusi logistiknya. Dia kehilangan juga untuk membayar kos biaya penyimpanan, gitu ya, inventorinya. Ternyata kalau minisan ada kadaluarsanya nggak? Ada ya. Kalau dia salah ngambil produk yang dia jual, ternyata sudah kehilangan kos untuk tadi beberapa hal tadi, kemudian barangnya tidak laku terjual, sampai kemudian kadaluarsa dan rusak. Untung atau rugi perusahaan? Rugi ya. Rugi, dia sudah kehilangan, ternyata barangnya justru rusak dan nggak bisa dijual lagi. Maka dia harus memutuskan barang apa yang tepat untuk dijual. Oke, untuk menghindari loss. Tapi ketika ada misalkan tahu nih yang favorit Indomie rasa ayam bawang. Tapi kan nggak semuanya. Ketika ada customer yang datang kemudian dia mencari rasa selain Indomie ayam bawang. Contoh misalkan mie sedap rasa ayam goreng gitu, ada nggak ya? Mie sedap rasa tertentu gitu ya. Kalau perusahaan Indomaret itu tidak punya stoknya, maka customer ini akan lari ke kompetitor. Dia akan mencari kompetitor yang punya rasa itu. Kemungkinannya akan seperti itu. Maka Indomaret ini, toko ini akan kehilangan kesempatan menjual barang dan mendapatkan profit. Itu juga sama dengan kerugian sebetulnya. Jual barang yang tidak laku terjual, sampai kemudian dia rusak, loss, rugi. Ada customer datang, kita sebetulnya bisa menyediakan barang itu, tapi kita salah, barang yang kita siapkan bukan barang itu. Maka customer itu lari ke kompetitor. Itu juga kerugian, karena kehilangan kesempatan untuk menjual barang dan mendapatkan profit dari sana. Maka perusahaan harus mencari barang apa yang paling tepat untuk dijual. Kebayang ya? Kebayang. Harusnya sih kebayang. Ini contoh dari
mie instan. Jadi mie instan apa yang harus dijual? Maka biasanya di Indomaret itu mie instan yang paling favorit Indomie, maka dia kuantitinya paling banyak. Jumlahnya kuantitasnya paling banyak. Rasa yang paling favorit juga jumlahnya paling banyak. Tapi tetap ada varian rasa yang lain. Kenapa? Mereka ingin barangnya terjual, tapi juga tidak kehilangan kesempatan menjual kalau ada customer yang menginginkan produk yang punya varian rasa yang lain. Oke. Kalau sampai mereka nggak terjual barangnya, itu adalah keputusan yang salah. Maka varian yang mana yang disiapkan sebagai barang dagangan di Indomaret itu menjadi keputusan yang sangat penting. Itu mie instan. Selain mie instan, biasanya mahasiswa cari apa lagi di Indomaret? Apa lagi biasanya? Cemilan kayaknya. Susu. Sabun. Cemilan, susu, sabun. Oke. Cemilan, susu deh. Cemilan agak susah nyari mereknya deh. Tapi kita coba ke susu dulu. Susu ada merek apa aja susu? Ultra Milk, Pak. Dera. Ultra Milk. Terus susu Frisian Flag. Frisian Flag. Varian rasanya juga ada beberapa ya. Ada yang rasa coklat, ada yang plain, ada yang banget strawberry. Terakhir, kalau saya nggak salah lihat Ultra Milk ada rasa taro gitu ya. Ada rasa taro. Sama nih temennya Citato juga nih taro sebenarnya. Tapi beda kayaknya ini ubi ungu maksudnya. Oke. Ada variannya ya. Yang mana yang paling jadi favorit, yang paling laris yang mana? Itu juga masalah tersendiri. Tadi ada sabun. Tadi siapa yang sabun? Fauzan, Pak. Jadi siapa yang usul sabun? Produk sabun yang sering beli sabun siapa? Fauzan. Fauzan? Mana Fauzan? Sabun apa biasanya yang dibeli? Merek apa? Detol, Pak. Detol aromanya apa biasanya? Ada punya beberapa varian ya kalau nggak salah ya? Atau sama aja? Sama aja ini, Pak. Oh, kalau Detol sama aja. Ada merek sabun yang lain yang ada di Indomaret? Ada yang suka beli yang lain atau Detol semua? Detol semua, Pak. Detol tuh dahsyat banget. Nggak mandi 2 hari, nggak gatel-gatel. Ada varian yang lain ya. Ada merek-merek Lifebuoy gitu mungkin ya. Ada merek Lifebuoy, ada merek apa lagi ya? Nuvo, Biore barangkali ya, dan punya beberapa aroma. Ada yang mungkin lemon, ada yang bunga sakura atau apa gitu, macam-macam gitu. Indomaret juga sama. Kalau dia mau stok barang seperti itu, dia harus lihat mana yang paling laku, biasanya stoknya lebih banyak, dan mana yang kira-kira masih bisa menangkap potensi customer untuk dibeli oleh customer kalau mereka nggak pakai sabun yang favorit tadi. Ini ya sama, mereka nggak mau menjual barang yang tidak terjual, jadi harus barang yang tepat, tapi juga tidak mau kehilangan kesempatan kalau ada customer yang mencari produk yang lain. Intinya mereka ingin memaksimalkan penerimaan kas dan profit mereka. Itu. Tadi baru cerita mie instan, baru cerita sabun, sementara di Indomaret itu kan barangnya banyak sekali, gitu ya. Dan variannya juga banyak. Maka ternyata tidak mudah memutuskan produk apa yang mau dijual di Indomaret dekat kampus, kira-kira gitu. Variannya banyak. Nah, itu baru dari sisi jenis produknya. Sekarang yang lain. Tadi berapa banyak sudah? Di mana melihat lokasinya? Berarti lokasinya tuh kalau di Indomaret yang dekat kampus, ya kira-kira marketnya itu banyak mahasiswa. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita tadi cerita mie instan, kira-kira kapan mahasiswa beli mie instan? Saat nggak punya uang, Pak. Iya, itu kapan? Bulan Akhir Pak, bulan. tanggal 2 Pak. Hah? Akhir bulan. Akhir bulan. Tiap saat, Pak. Oh, setiap saat. Setiap saat. Makanya dulu. Ini kalau Safira bilang setiap saat, dulu waktu saya kuliah itu udah ada. Jadi di undang-undang itu kan ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Katanya ditambah satu lagi nih, fakir miskin, anak terlantar dan anak stan. Itu dipelihara oleh negara karena kasihan. Setiap saat. Akhir bulan barangkali, Pak, ke warteg udah nggak cukup lagi gitu ya. Jadi yang paling mungkin adalah dengan mie instan. Akhir bulan. Nah, dengan
mahasiswa beli mie instan di akhir bulan, maka perusahaan harus menentukan nih berapa stok yang harus disiapkan untuk akhir bulan. Dia harus ngelihat nih, perputaran barang itu seperti apa. Ada barang-barang yang banyak dibeli di akhir bulan, contohnya mie instan tadi. Ada barang-barang yang mungkin justru sebaliknya, justru banyak dicari ketika awal bulan. Mungkin saja tadi misalnya contohnya sabun atau yang lain, atau tadi susu gitu ya. Susu kalau mie instan dibeli ketika duitnya udah habis, kalau susu justru dibeli ketika masih punya duit. Kalau udah habis boro-boro beli susu gitu ya. Jadi ini ada kapan waktunya, maka mereka harus menyiapkan stok yang sesuai. Kapan waktunya? Melihat perputaran dari barang tersebut. Jadi jumlahnya nggak selalu sama. Di Indomaret itu harusnya tidak selalu sama. Ada barang-barang yang mungkin dicari di awal tahun. Nanti kita akan lihat ke sana. Barang-barang yang banyak dicari di awal tahun. Maka stok di awal tahun itu harus diperhitungkan. Ada barang-barang yang banyak dicari di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Itu karakter barangnya berbeda. Maka kapan barang itu ada harus juga diputuskan. Contoh lagi yang paling mudah. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada produk di Indomaret tuh buah kurma pernah dijual di Indomaret. Pernah lihat nggak? Ada buah kurma dijual di Indomaret. Kenapa? Kapan kira-kira buah kurma ini dijual di Indomaret? Ramadan, Bulan puasa ya. Mungkin menjelang bulan puasa, saat bulan puasa, atau sesaat setelah bulan puasa ketika ada orang-orang yang biasa makan buah kurma itu masih ingin makan buah kurma lagi, itu mereka masih punya stoknya. Tapi kalau hari ini mungkin akan sulit kita cari buah kurma di Indomaret. Itu artinya waktu untuk menyiapkan stok barang itu, berapa jumlahnya, itu juga melihat waktu yang tepat. Maka kalian lihat, ternyata di siklus pendapatan ini tidak mudah menentukan produk yang mana yang mau kita jual. Kapan kita mau jual produk itu, berapa jumlahnya. Nah, maka ini adalah di antara keputusan-keputusan yang harus diambil oleh manajemen terkait siklus pendapatan. Lalu, untuk mengambil keputusan ini dasarnya dari mana? Biasanya diambil dari beberapa sumber data atau informasi. Yang pertama, kalau kita punya data historis bisa dipakai. Jadi data historis dari tahun-tahun sebelumnya, kalau memang kita punya datanya, database-nya bisa digunakan untuk melakukan prediksi, forecasting. Atau biasanya sekarang minimarket itu punya kartu anggota, member gitu ya, ada membernya. Kalau Alfamidi atau Alfamart mungkin punya ya. Indomaret juga setahu saya sudah mulai bikin tuh kartu member itu. Apa manfaatnya kartu member ini? Biar terus-terusan beli di situ, Pak. Kenapa bisa terusan beli, Nelly? Biar stok dari supermarketnya bisa terus mengalir arus stoknya itu, Pak. Saya tanya, dengan member ini yang diuntungkan siapa? Customer-nya atau minimarketnya? Dua-duanya sih, Pak. Penjelasannya gimana, Nelly? Kalau menurut saya pribadi, kalau ada kartu member itu pasti ada potongan harga yang akan didapat di pelanggan. Tapi balik lagi ke yang penjual ini, Pak. Ketika dia kayak menarik dari pelanggan gitu, Pak. Kalau udah kayak ada ikatan untuk kalau udah beli lagi pasti adalah pelanggannya gitu, Pak. Oke, cari yang murahnya ya. Jadi customer untung karena ada diskon. Sementara Indomaretnya, minimarketnya juga untung karena pelanggannya jadi pelanggan setia karena dia beli terus di sana. Tapi sebetulnya kalau kita mau cermat, kita lihat tadi betapa sulitnya menentukan produk apa yang akan kita jual. Sementara dengan member card ini, kan di sana ada data-data yang sifatnya unik ya. Jadi bisa misalkan namanya, kemudian biasanya ada usia. Jadi orang itu tahu ini usianya di segmen apa nih? Remaja, dewasa, mungkin ada gendernya laki-laki perempuan, mungkin ada pekerjaannya, gitu ya.
maka di data-data ini akan tercapture market dari minimarket ini seperti apa. Dari Indomaretnya itu seperti apa. Kemudian setiap transaksi itu kan akan dihubungkan dengan data member card ini ya. Transaksi apa yang dibeli. Customer ini beli apa saja, kapan dia belinya. Sehingga kita punya database transaksi di perusahaan kita. Dari situ kita bisa menganalisis gitu. Kira-kira kalau karakter pembelinya seperti ini, maka kalau di awal tahun mereka biasanya belinya apa? Yang segmen ini biasanya mereka melakukan transaksinya seperti apa? Tadi mahasiswa biasanya beli mie instan di akhir bulan. Datanya cukup banyak, maka sebetulnya yang paling diuntungkan adalah dari minimarket. Diskon yang mereka berikan nggak seberapa dibandingkan resiko kalau mereka menjual barang yang salah. Oke ya, kebayang ya. Jadi sebetulnya mereka membuat member card itu bukan untuk memberikan diskon semata-mata memberikan diskon, bukan. Itu ada sweetener saja, pemanis saja untuk memancing agar customer-nya itu bikin member card. Karena mereka membutuhkan data ini untuk forecasting, barang apa yang harus mereka jual. Jangan sampai mereka salah menentukan keputusan barang yang harus ada di inventory mereka. Gitu. Itu sebetulnya kira-kira kenapa member card itu kemudian menjadi penting bagi minimarket dan kenapa mereka mau memberikan diskon. Sebetulnya lebih ke arah sana. Mereka ingin menentukan produk apa yang tepat, berapa jumlahnya, kapan waktunya harus ada di sana. Dengan melakukan analisis data transaksi tadi. Makanya ketika Anda beli, bukan sekedar ditanya punya member card atau tidak, tapi akan diinput data Anda, member card-nya itu yang mana, nomornya, kemudian transaksinya akan dihubungkan dengan ID, sudah pernah kan ya kita diskusi masalah database relasional ini kan, akan dihubungkan dengan ID Anda. Maka akan tercapture, oke, transaksi yang terjadi kira-kira seperti ini karakteristiknya. Maka perusahaan bisa memutuskan produk apa yang harusnya disiapkan, kapan waktunya, berapa, kira-kira kuantitas. Itu adalah hal yang sangat sulit dan berisiko ketika salah. Gitu. Kira-kira itu kebayang ya sekarang ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana perusahaan kemudian mengambil keputusan dari analisis data customer. Kalau tadi data historis yang mereka mungkin pernah jualan, kalau ini menganalisis dari data yang terjadi dengan member card tadi. Kalau seandainya nggak ada juga, bisa juga menggunakan data yang diperoleh dari kompetitor misalkan. Kompetitor tuh karakter jualannya kayak apa sih gitu. Kompetitor minimarket yang sejenis gitu misalkan itu ya. Mereka biasanya transaksinya seperti apa? Barangkali ada new entry yang baru gitu ya, yang belum punya data yang cukup lengkap, tapi dia punya kompetitor yang sudah cukup lama. Dia bisa ngambil data dari kompetitornya. Contoh ya, minimarket yang lain jualnya barangnya kayak apa sih gitu. Itu bisa dipelajari juga. Kalau terpaksanya tidak bisa mencari data-data yang mereka butuhkan sendiri. Jadi bisa menggunakan data kompetitor kalau memungkinkan, masih bisa. Jadi ada banyak cara sebetulnya. Yang jelas perusahaan butuh informasi yang tepat untuk bisa mengambil keputusan terkait produk yang akan mereka jual. Baik, itu tadi ya. Sudah kebayang harusnya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan interupsi di presentasi saya di sesi ini kapanpun gitu ya. Nanti kita sempatkan diskusi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tapi kalau ada, silahkan kalian interupsi, boleh. Nggak masalah. Tidak harus minggu di akhir. Berikutnya adalah, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Apakah perusahaan perlu menjalankan fungsi logistik distribusi sendiri, atau melakukan outsourcing ke pihak ketiga yang memang sudah punya kompetensi spesialis di bidang logistik? Kita lihat ada perusahaan-perusahaan yang memang dia punya armada untuk distribusi sendiri. Apa contohnya? Ada yang tahu? Misalkan melihat perusahaan-perusahaan yang punya armada delivery sendiri. Shopee, Pak. Shopee punya ya? Dikirim sendiri ya? Oke. Ada yang lain? Alfamart. Oke, Alfamart, Indomaret, saya memang pernah ngeliat tuh. Alfamart dan Indomaret punya armada, tapi nanti kita bahas ya. Apakah kalian sering melihat armadanya Indomaret dan Alfamart itu masuk ke perumahan-perumahan, ke pemukiman ngantar barang? Jarang ya, hampir nggak pernah itu. Nah, ini adalah salah satu keputusan yang akan kita lihat. Apakah keputusan mereka tepat atau tidak? Gitu. Ternyata mereka punya armada, tapi ternyata tidak optimal. Sementara untuk mengambil keputusan akan menyiapkan armada sendiri, berarti mereka perlu menggunakan resource mereka untuk mengadakan aset yang dipakai untuk transportasi gitu ya. Jadi beli kendaraan, truk atau mobil bak atau mobil box gitu ya, apapun itu. Atau kalau Indomaret, Alfamart tuh biasanya
motor roda 3 yang di belakangnya ada cukup ruang, kayak box juga bisa gitu untuk dibawa diisi barang-barang yang akan di delivery. Itu kira-kira itu. Jadi harus mengorbankan resource mereka untuk beli aset. Sudah gitu mereka juga perlu maintenance asetnya, kendaraannya. Mereka juga perlu menyiapkan orang-orang SDM untuk mengoperasikannya. Tadi Indomaret punya. Tapi rasanya Indomaret adalah contoh yang kemudian tidak optimal delivery-nya. Kita akan bahas itu nanti setelah ini. Contoh yang lain ada nggak yang punya armada delivery? Pizza Hut, Pak. Pizza Hut ya, PHG ya, Pizza Hut Delivery. Oke, Pizza Hut juga punya. Yang punya komitmen 30 menit kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah PHG punya komitmen 30 menit pesanannya akan sampai ke customer. Ada juga perusahaan-perusahaan seperti misalkan IKEA, Informa, mereka juga punya delivery sendiri ya di mereka. Jadi kalau mereka mau kirim furniture atau barang lain, mereka punya armada sendiri. Nah, tadi ada Indomaret, Alfamart yang rasanya kurang efisien, tapi di sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan yang memutuskan bahwa mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Kita tahu ada jasa-jasa delivery logistik yang memang sudah punya pengalaman, misalkan yang kita kenal JNE, Wahana, Tiki, Si Cepat, JNT dan yang semisalnya gitu. Itu yang kemudian kita gunakan. Hari ini juga ada misalkan menggunakan GoSend dan yang lain-lain. Nah, pertanyaannya tadi kembali contoh ke Alfamart atau Indomaret yang ternyata kurang efisien. Sepertinya ada yang salah dalam keputusan mereka. Kenapa kira-kira armadanya Indomaret dan Alfamart itu kurang optimal? Kira-kira kenapa? Kurang populer, Pak. Kurang populer. Oke, baik. Kata Dimas kurang populer. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain nggak selain kurang populer? Biayanya lebih besar daripada keuntungannya. Biayanya lebih besar. Oke. Coba dilihat. Sebenarnya saya termasuk yang ingin menggunakan armada logistik mereka. Contohnya kalau saya beli tabung gas itu ya, tabung gas yang 12 kilo itu ya, gede-gede itu. Saya kepingin menggunakan jasa mereka. Jadi biar saya bisa pesan langsung diantar aja, saya tunggu dari rumah itu. Tapi ternyata agak kesulitan. Saya lihat beberapa sebabnya. Pertama, SDM yang mereka gunakan itu SDM yang nggak spesialis. Jadi iya kasirnya juga gitu kira-kira itu. Jadi agak malas mereka. Saya lihat kok agak malas-malasan menggunakan armada itu gitu. Jadi harus keluar, harus ngantar-ngantar barang. Kayaknya mereka malas menggunakan itu. Jadi mereka tidak mempromosikan itu. Yang kedua, tipikal barangnya banyak yang sifatnya kayak cash and carry gitu ya. Bayar bawa itu. Mudah untuk customer melakukan itu. Jadi kombinasi dari beberapa hal ini membuat armadanya menjadi nggak optimal. Customernya bisa datang, bisa bawa. Memang barangnya kecil-kecil ya, nggak ada barang yang gede-gede. Kan nggak bisa beli TV di Indomaret ya. Beli TV, beli kulkas, mesin cuci kan nggak ada itu. Jadi barangnya barang-barang yang tadi mie instan. Pak, ini saya beli mie instan 2 ya, tolong diantar ke kos-kosan. Kan nggak enak juga gitu kan. Harus nyalain motor, pakai box di belakang, cuma ngantar Indomie 2. Jadi barangnya itu tipenya tipe yang mudah untuk dibawa. Selain itu mungkin SDM-nya, operatornya juga terlihat kayaknya agak malas-malasan gitu untuk mengoperasikan itu. Karena ya sudah, oke, ngapain gitu. Saya ngelihat karyawan Indomaret itu kalau lagi senggang banyak yang ngobrol di bawah, duduk di bawah mesin kasir itu, main handphone, makan gitu ya, ngobrol dikumpul di sana. Atau di luar, ngerokok di luar gitu. Jadi saya ngelihat kombinasi ini membuat keputusannya menjadi tidak efisien. Itu contoh. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, tapi kayaknya udah masuk waktu asar, udah adzan asar. Kita break dulu ya, dan kita lanjutkan setelah break sholat asar. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Oke, kita break dulu dan kita lanjutkan setelah break sholat asar. Akan mengadakan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga, tadi sudah kita bahas. Kemudian, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Jadi yang dicari bukan harga yang paling murah, tapi yang dicari adalah harga optimal, harga yang preferable untuk customer. Contoh misalkan, kalau kita siang hari ini, siang-siang kita kepengen beli sebuah produk, misalkan produk makanan atau minuman. Sebetulnya kita bisa datang sendiri ke tokonya, kita beli sendiri, misalkan produknya harganya 100.000 ya.
kita datang ke tokonya beli seharga 100.000, kita bawa ke rumah. Tapi karena kondisinya siang, terik gitu ya, panas banget gitu. Ada toko lain yang menjual barang yang sejenis tapi harganya lebih mahal, 120.000. Ada 20% tambahannya, tapi mereka punya jasa delivery. Yang kita bisa gunakan jasa mereka untuk menunggu produknya di rumah. Jadi setengah jam diantar lah. Belum tentu yang harganya 100.000 itu, meskipun dia lebih murah, akan jadi preferensi dari customer. Meskipun kalau dihitung ya, seandainya 100.000 itu kita pakai sepeda motor sendiri, kita datang ke tokonya, mungkin bensinnya nggak sampai 1 liter. Bensin 1 liter kan sekitar 7.000 sekian, berarti sekitar 107.000 sekian lah cost yang harus kita keluarkan. Dibandingkan kalau kita pakai jasa delivery tadi 120.000. Tapi kita lihat ternyata jasa delivery ini adalah layanan yang memang preferable untuk customer. Jadi harga 100.000 itu jadi kurang optimal kalau hanya memperhatikan produknya saja, harga produknya saja, tapi tidak layanannya. Maka tadi ya, bagaimana kita memanfaatkan jasa delivery, kemudian harga yang optimal. Harga yang optimal adalah harga terbaik yang bisa mendatangkan profit. Artinya produk kita menjadi produk yang dibeli preferable untuk customer. Meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal, tetapi kita nggak melihat itu. Kita bukan cari harga yang paling murah, tapi harga yang paling optimal. Bisa jadi harganya bisa lebih murah lagi, tapi menggunakan jasa delivery yang kurang bisa diandalkan misalkan. Tapi kalau yang ini harganya lebih mahal, tapi bisa diandalkan. Dia punya nama baik di masyarakat, di customer. Maka kita harus mencari alternatif terbaik untuk mendapatkan harga yang optimal tadi. Harga yang optimal, yang preferable untuk customer. Kemudian ini dari masalah harga. Kredit, apakah akan memberikan fasilitas penjualan dengan kredit? Enggak, kita kalau pakai kredit akan berisiko. Demikian juga di bawahnya, opsi metode pembayarannya. Kalau kita pakai opsi kredit, kemudian pembayarannya bukan cash, akan berisiko. Udah, kita pakai pembayaran tunai saja. Jadi kita pakai pembayaran tunai cash di tempat. Jadi cash and carry, Anda bayar cash, Anda bawa pulang. Oke, risikonya lebih rendah. Tetapi ingat, tadi kita bicara tentang kerugian bukan hanya dianggap ketika barangnya rusak, gagal menjual, tapi juga ketika kita kehilangan kesempatan untuk menjual kepada pelanggan. Artinya, oke, seandainya kita punya produk yang harganya 10 juta, kemudian kita mengatakan kita nggak menjual dengan menggunakan opsi kredit atau selain tunai, bayar langsung gitu ya, cash. Berapa banyak orang yang datang ke toko kita, kemudian di dompetnya ada uang 10 juta tunai? Nggak banyak, apalagi di era seperti sekarang ini gitu ya, yang lebih banyak orang menghindari transaksi dengan tunai uang, karena menganggap uang itu berputar di masyarakat, dan di era pandemi sekarang ini potensi penularan virus COVID-nya menjadi cukup tinggi. Kira-kira ada pandangan seperti itu, sehingga banyak orang menggunakan electronic money atau uang-uang digital, e-wallet itu misalnya. Kalau perusahaan kita tidak menggunakan metode yang lain, maka tadi kemungkinan kita akan kehilangan kesempatan untuk menjual ke pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan opsi membayar tunai. Jadi tadi ya, karena di awal kita ingin memaksimalkan penerimaan kas profitnya. Kalau kita kehilangan kesempatan menjual, sama juga kita mengalami kerugian juga, karena kita nggak dapat apa-apa, nggak bisa jual barang dan nggak dapat profit. Jadi kita ingin mencoba memaksimalkan itu. Makanya kalau contoh di tempat saya nih, ada minimarket, ada beberapa. Contoh saya ambil 2 ya. Ada satu yang Indomaret misalkan. Indomaret tuh opsi pembayarannya bisa banyak. Bisa menggunakan cash, bisa menggunakan debit, bisa menggunakan e-money. Kemudian ada satu lagi yang agak konvensional tuh masih harus pakai tunai. 212 Mart. Ya, 212 Mart. Di era seperti sekarang ini, bagi saya lebih preferable untuk datang ke Indomaret karena bisa pakai e-money. Jadi mengurangi risiko tadi ya, perputaran uang gitu. Seandainya pilihannya seperti itu. 212 Mart yang masih menggunakan metode konvensional
akan sedikit mengalami kendala gitu ya untuk masyarakat-masyarakat yang kemudian protokolnya cukup ketat, kira-kira seperti itu. Nah itu jadi masalah. Kita nggak bicara bahwa Pak 21 Maret kan dia banyak pendukungnya waktu itu. Kita nggak bicara aspek psikologis ya. Kita nggak bicara bagian itu. Kita bicara dari sisi yang apple to apple dulu, bahwa metode pembayaran itu akan mempengaruhi pilihan dari customer. Dalam kondisi yang seperti ini lebih terasa lagi. Kira-kira itu. Karena nggak banyak orang yang kemudian jual barang dengan harga tertentu, orang itu membawa uang tunai yang sejumlah itu. Kira-kira gitu. Kalau punya uangnya mungkin punya. Tapi kan nggak semuanya dibawa dalam bentuk tunai. Oke, kira-kira itu. Jadi untuk memaksimalkan penerimaan kas, maka metode pembayaran juga bisa dibuka lebih luas lagi. Ini ada beberapa keputusan yang harus dipertimbangkan. Jadi ternyata di siklus pendapatan ini tidak mudah. Tadi ya, kita inginnya menjual produk yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan market yang ada di sana, di waktu yang tepat dengan harga yang sesuai, yang optimal. Nah, ini adalah keputusan yang harus diambil oleh manajemen ketika mereka menjalankan siklus pendapatan di perusahaan. Kemudian, siklus pendapatan ini disusun dari beberapa aktivitas dasar. Jadi, siklus pendapatan itu disusun dari beberapa aktivitas dasar. Kalau kita bicara diagramnya, nanti diagramnya level konteksnya siklus pendapatan, diagram level 0-nya ada di aktivitas dasar ini. Aktivitas dasar yang menyusun siklus pendapatan, yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Jadi, pesanan dari customer. Yang kedua, delivery. Yang ketiga, billing atau penagihan. Yang keempat, penerimaan kas. Gitu. Jadi, ruang lingkupnya sampai pembayaran itu diterima oleh perusahaannya, penerimaan kas. Nanti ada beberapa ancaman yang akan kita pelajari. Contohnya misalkan di penerimaan kas, nanti kita bahas resiko ketika ada keterlambatan pembayaran dari customer. Itu mungkin kesalahan nomor rekening dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa data yang tidak akurat, data tentang customernya, data tentang nomor rekeningnya, itu bisa mengakibatkan terhambatnya penerimaan kas, dan ini menjadi ancaman atau risiko pada siklus pendapatan. Tapi nanti kita baca itu di akhir. Nah, kalau keempat aktivitas dasar ini itu dibuat diagram. Jadi gini ya, ini adalah aktivitas dasar yang ada di bukunya Romney. Disusun sesuai dengan research atau teorinya Romney. Apakah setiap perusahaan pasti sama menggunakan aktivitas dasar ini? Belum tentu. Belum tentu. Kalau karakteristik perusahaannya itu punya proses bisnis yang sama, ya bisa jadi sama. Tapi kalau beda, tentu perlu disesuaikan. Contoh, perusahaan yang tidak memberikan layanan delivery, tentu nggak ada pengiriman barang, shippingnya nggak ada, deliverynya nggak ada. Jadi dia kayak Indomaret tuh, cash and carry, nggak ada deliverynya. So, seandainya mereka nggak punya armada, tadi kita anggap nggak optimal, kemudian diputus, maka nggak ada deliverynya. Kemudian mereka Indomaret juga nggak jual kredit kan, nggak jual dengan cara kredit itu. Mereka harus tunai, cash and carry. Maka nggak ada penagihannya. Tidak menggunakan aktivitas penagihan. Jadi disesuaikan dengan proses bisnis yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut. Nggak semuanya harus sama. Kalau in general mereka menerapkan ini, maka sama. Juga menggunakan aktivitas dasar yang sama dengan yang digunakan oleh Romney. Ada 4 ini. Jadi ini kalau dibikin jadi diagram level konteks, kira-kira seperti ini. Ini adalah diagram level konteks terkait siklus pendapatan. Jadi ini adalah diagram level konteks untuk siklus pendapatan. Nah, rasanya kalian udah paham ya gimana ngebacanya. Silakan nanti dibaca sendiri. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan saja yang biasanya diajukan oleh mahasiswa. Pertama, ini ada siklus pendapatan. Ini adalah proses yang sedang kita diskusikan, yang akan dibahas. Maka diagram konteks itu isinya satu proses saja. Kemarin waktu ujian ada yang salah itu. Ketika diminta bikin diagram konteks, prosesnya ada banyak. Ya otomatis salah. Diagram konteks itu cuma berisi satu proses besar saja yang sedang dibahas. Contohnya seperti ini. Kalau kita bicara siklus pendapatan, maka diagram konteks terkait siklus pendapatan ya bentuknya seperti ini. Hanya ada satu lingkaran besar proses siklus pendapatan saja.
Sementara di sana sebenarnya ada beberapa subsistem lain yang selevel dengan siklus pendapatan. Misalkan ada siklus pengeluaran, ada siklus produksi, ada siklus manajemen SDM dan penggajian, ada sistem buku besar dan pelaporan. Ini sebetulnya adalah level yang sama dengan siklus pendapatan. Tapi karena levelnya di diagram konteks ini, kita hanya membahas satu proses besar saja, siklus pendapatan, maka kenapa siklus yang lain itu diberi notasi kotak atau persegi? Karena mereka di diagram konteks ini dianggap sebagai entitas saja, yaitu sumber atau tujuan dari arus data terkait siklus pendapatan. Apakah mereka mendapatkan data atau mereka menjadi sumber di mana data itu masuk ke dalam siklus pendapatan? Kira-kira itu saja. Kenapa mereka kemudian diberikan notasi bentuk kotak seperti ini, persegi seperti ini? Karena mereka dianggap fungsinya adalah entitas, kira-kira gitu. Meskipun mereka adalah siklus yang selevel dengan siklus pendapatan. Kira-kira itu. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa siklus yang lain kok bentuknya kotak sementara siklus pendapatan bentuknya lingkaran? Karena kita sedang bicara diagram konteks, level konteks yang kita hanya bicara satu proses besar saja. Jadi lingkarannya cuma satu kalau konteks itu. Maka sistem yang lain atau siklus yang lain itu kemudian dianggap sebagai entitas, hanya sebagai tujuan atau sumber dari arus data. Kira-kira gitu. Yang kedua, kenapa ada entitas yang mengirim data ke entitas? Kurir ngirim ke pelanggan. Bukannya nggak bisa. Pada prinsipnya sebenarnya nggak bisa. Harusnya setiap arus data itu melalui proses lingkaran, kira-kira gitu. Tetapi di sini kurir ini sebetulnya ya sebetulnya bisa juga dihilangkan ya. Kalau kita nggak pakai kurir ya, misalkan kurirnya itu dari internal perusahaan ya bisa aja sih. Kemudian dihilangkan ya udah kita ngirim ke pelanggan. Tapi kalau kurirnya tadi menggunakan layanan dari pihak ketiga untuk membuat kita melihat bahwa pengirimannya itu misalkan menggunakan jasa pihak ketiga, pengiriman dokumen atau yang lainnya. Ini kan tagihannya sebetulnya. Bisa saja dimunculkan di sini, tapi yang jelas arus datanya tidak berubah sama sekali. Jadi kurir itu hanya menyampaikan data yang sama saja. Data yang sama yang disampaikan ke pelanggan, maka tidak merubah apa-apa. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Kenapa dia bisa ngirim? Karena dia sifatnya hanya meneruskan saja. Jadi dia tidak merubah. Sebetulnya pelanggan itu dapat bill of lading ya dari siklus pendapatan. Kira-kira begitu. Kira-kira ini ada dua hal yang biasanya ditanyakan karena mungkin sebelumnya belum kita bahas ya di dokumentasi DFD. Ada entitas yang sebenarnya selevel dengan proses yang ada di tengah, tapi kemudian dia di notasinya dibuat kotak. Itu karena di diagram konteks, kita hanya fokus ke satu proses saja. Nah, ini adalah DFD level 0 untuk diagram konteks siklus pendapatan. Kalau tadi kita bicara hanya siklus pendapatan saja, maka di diagram level 0 itu sudah di breakdown lagi menjadi 4 aktivitas dasar yang tadi. Entry pesanan penjualan, kemudian ada pengiriman, ada penagihan, dan ada penerimaan kas. Ini 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Ini adalah arus data yang ada di level 0. Yang dimasukkan adalah aktivitas dasar yang menyusun siklus pendapatan tadi. Jadi kan ada 4 tadi ya. Nah, itu yang kemudian masuk ke dalam DFD level 0 untuk siklus pendapatan. Arus datanya kira-kira seperti ini yang dijelaskan oleh Romney. Silahkan nanti kalian baca lagi. Ini ada level 0 ya. Kalau level 1, kalau yang level 1 itu nanti entry pesanan penjualan diturunkan lagi menjadi aktivitas yang lebih kecil lagi. Pengiriman juga jadi level yang lebih kecil lagi, 2.1, 2.2. Penagihan juga sama, penerimaan kas juga sama. Jadi ada aktivitas yang lebih kecil lagi, level 1. Kalau kita bangun dalam bentuk sistem berbasis komputer, maka bentuknya, berarti ke sini dulu. Nah, ke sini dulu berarti, sebelum sampai ke sana. Tadi ada cerita terkait penerimaan kas, kita membuka metode yang lebih luas lagi untuk memaksimalkan penerimaan kas perusahaan. Nah, maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih selain menggunakan pembayaran tunai. Yang di bukunya Romney itu ada 2. Ada yang menggunakan EFT atau Electronic Fund Transfer, dan yang satu lagi menggunakan
FEDI atau Financial and Electronic Data Interchange. Jadi yang satu Electronic Fund Transfer, yang satu Financial and Electronic Data Interchange. Bedanya begini. Kalau menggunakan EFT, maka kita lihat ada perusahaan A dan punya akun di bank perusahaan A, bank A gitu ya. Ada perusahaan B punya akun di bank perusahaan B, di bank B, banknya perusahaan B. Nah, kalau kita bertransaksi dengan perusahaan ini, biasanya data terkait transaksi itu sudah dilakukan exchange dulu, sudah dipertukarkan dulu. Contohnya misalkan kita melakukan jual beli dengan seller di Tokopedia gitu ya, di Tokopedia. Data-datanya sudah dilakukan exchange dulu. Contohnya data saya, data pribadi, siapa nama saya, kemudian akun saya, kemudian perusahaan B, perusahaan ini alamatnya di mana, apa namanya, yang dijual barangnya apa, yang saya beli barangnya apa, kemudian berapa kuantitasnya, berapa harganya, itu sudah ada semua. Pertukaran data transaksi sudah dilakukan semuanya di level perusahaan. Jadi yang di atas ini electronic data interchange itu sudah dilakukan semuanya, tetapi uangnya belum ditransfer. Kalau di Tokopedia kan gitu ya, kita memisahkan antara pertukaran data transaksi dengan perpindahan dana untuk pembayarannya. Setelah semua data transaksinya itu selesai, maka kita kemudian baru melakukan instruksi pembayaran melalui bank di mana akun kita ada untuk mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran di akun perusahaan B atau sellernya. Ini yang kemudian disebut sebagai electronic fund transfer, dilakukan secara elektronik. Tapi dia terpisah antara pertukaran data transaksi dengan pembayaran uangnya. Contohnya tadi, kalau di Tokopedia kan Anda bisa bayar melalui ATM, Anda bisa bayar dengan mobile banking, Anda bisa bayar lewat Indomaret gitu misalkan. Nah, sementara ada opsi yang lain yaitu FEDI, Financial and Electronic Data Interchange. Bedanya adalah kalau tadi data transaksinya itu dipertukarkan terpisah dengan uangnya, kalau ini data transaksi dan uangnya dilakukan dengan satu instruksi saja. Jadi langsung diinstruksikan ke bank untuk dilakukan transaksi dan pengiriman uang pembayaran ke akun seller. Contohnya kalau Anda melakukan transaksi misalkan pembelian voucher HP, pulsa PLN prabayar gitu ya. Kemudian apalagi yang semisal itu. Jadi kita langsung masuk bisa dengan mobile banking atau ATM. Kita langsung apa yang kita beli ini? Kita mau beli pulsa voucher HP dari provider mana, berapa jumlahnya, langsung dikirim ke nomor mana gitu ya. Kemudian data transaksi kita pertukarkan sekaligus dengan instruksi untuk membayarnya. Kalau kita beli pulsa listrik juga sama, listrik prabayar ya, itu juga sama. Kita sekali transaksi, data transaksinya dan pembayaran uangnya dilakukan dalam satu instruksi saja. Kira-kira itu bedanya antara yang EFT dan FEDI. Dan ini bisa dimaksimalkan untuk mempermudah pembayaran yang dilakukan oleh customer sehingga memaksimalkan penerimaan kas kita. Kira-kira itu. Ini adalah contoh dari ERP, Enterprise Resource Planning, di mana datanya terintegrasi ya terkait siklus pendapatan. Jadi kita kemarin sudah sempat singgung sedikit. ERP adalah data terintegrasi di perusahaan yang sudah menggunakan database sehingga semua data itu bisa dilihat sesuai dengan otorisasi yang diberikan di masing-masing divisi gitu. Ini ada bagian shipping, bagian gudang, bagian kasir, bagian accounting, bagian penjualan gitu. Ini juga ada data terkait proses penjualannya, pengiriman barangnya, ini penerimaan kasnya, ini penagihannya, kemudian ini reportingnya, semuanya masuk ke dalam database. Kira-kira gitu ya. Ini adalah bentuk konsep ERP-nya yang dicontohkan oleh Romni. Kira-kira itu. Ini adalah konsep ERP-nya. Nah, ini adalah komponen pengendalian yang kita akan terus pegang selama proses pembahasan di mid kedua ini. Di setiap siklus itu pasti ada risiko dan pasti ada pengendalian internal yang relevan untuk risiko-risiko tadi. Maka kita lihat tujuan dari pengendalian internal itu kita harus lihat, harus ingat-ingat ada 3 yang utama, yaitu operation, reporting, dan compliance. Sedangkan tipe pengendaliannya ada beberapa. Ada pemisahan fungsi, ada otorisasi, memberikan otorisasi gitu ya, kemudian ada dokumentasi dan catatannya, kemudian pengendalian secara fisik, yang terakhir adalah melakukan pengawasan independen. Ini adalah pengendalian dan tipe pengendalian yang mungkin dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang
ada di setiap siklus. Masing-masing siklus punya ancaman yang relevan untuk masing-masing. Kita lihat contohnya. Contohnya kalau di siklus pendapatan itu ada kehabisan stok atau kelebihan persediaan sehingga tidak terjual gitu ya. Ada masalah data. Ini pengendalian akses, enkripsi, kemudian menggunakan RFID, pelatihan pegawai, kemudian stok opnam gitu ya. Itu contoh-contoh pengendalian yang bisa dilakukan. Kemudian ada kehancuran dari data yang ada di data center, ada masalah-masalah itu tadi. Kemudian masalah pencurian. Ini adalah beberapa ancaman dan pengendalian yang relevan. Ini semuanya sebetulnya ada di bukunya Romney. Ini adalah contoh yang ada di bukunya Romney terkait ancaman dan pengendalian yang relevan untuk siklus pendapatan. Ada masalah data yang tidak akurat atau tidak valid gitu. Ini ada beberapa kontrol yang bisa relevan untuk digunakan mengatasi tadi, mengendalikan ancaman data yang tidak akurat dan invalid tadi. Kemudian pengungkapan data atau informasi yang sensitif yang seharusnya tidak bisa disebarluaskan begitu saja, misalkan yang terkait privacy gitu. Ini ada menggunakan enkripsi gitu ya. Tadi dulu kita sudah bahas masalah enkripsi seperti apa kira-kira skema ketika kita melakukan enkripsi data. Tujuannya adalah mengantisipasi agar jangan sampai ada pihak yang tidak berkepentingan, tidak punya otorisasi bisa mengakses informasi yang sensitif atau rahasia. Nah, ini adalah beberapa contoh pengendalian dan ancaman dan pengendalian yang relevan. Ini semuanya ngambil dari bukunya Romney ya. Jadi saya akan minta kalian untuk melihat lagi ke bukunya Romney. Dia punya tabel lengkap ancaman dan pengendaliannya untuk siklus pendapatan. Jadi dia bikin satu tabel lengkap ancamannya yang sifatnya umum atau sifatnya relevan dengan aktivitas dasar tadi. Entry pesanan penjualan, ancamannya apa saja relevan, yang pengendalian yang relevan apa, kemudian pengiriman barang, kemudian penagihan sampai ke penerimaan kas, sampai ada penerimaan kas itu mungkin bisa jadi dia dananya dicuri, digelapkan oleh karyawannya, maka ada pengendalian-pengendalian yang relevan. Nah ini silakan kalian baca lagi di bukunya Romney, dia punya satu tabel yang cerita lengkap tentang ancaman dan pengendaliannya. PR ya, PR-nya baca lagi terkait ancaman. Ini bentuk data center, isinya data-data tadi, dan kalau ada masalah di sini maka datanya rawan hilang. Kira-kira inilah contohnya nih. Ini contoh data center yang di mana ditempatkan data-data perusahaan ada di sana. Sehingga ketika ada masalah, ada kerusakan, ada bencana, musibah, ada ancaman akan mengancam perusahaan, keberlangsungan perusahaan, kan data-datanya bisa rusak, hilang, dicuri, atau yang lainnya. Ini di bawahnya ini ada aktivitas-aktivitas yang lebih kecil daripada aktivitas dasar. Jadi ini ada contoh-contoh aktivitas yang menyusun aktivitas dasar tadi. Kalau entry pesanan penjualan ya ada menerima pesanan dari customer, melakukan prosedur kredit kalau ada fasilitas kreditnya ya, melakukan pengecekan ketersediaan barang dagangan di inventory kita, kemudian melakukan respon kepada permintaan customer. Ini adalah DFD level 1-nya. DFD level 1-nya. Jadi kalau kita breakdown yang 1.0 itu akan jadi seperti ini. Ini ada juga di bukunya Romney, bagaimana membacanya, nanti saya minta kalian baca lagi. Kan udah belajar baca diagram ini, harus sudah baca. Datanya larinya kemana itu, dan ini ada ancaman-ancamannya. Kalau kalian punya bahasa Indonesia, mungkin akan lebih mudah ngebaca lagi terkait ancaman dan pengendaliannya. Isinya ini terakhir-terakhir cuma itu aja. Ancaman-ancamannya dan pengendaliannya, kemudian ada aktivitas di level 1-nya ya, aktivitas di DFD level 1-nya. Nggak ada yang, ya aktivitas yang lebih spesifik, lebih kecil lagi, levelnya lebih kecil lagi, aktivitas yang lebih sempit lagi. Nanti kan baca sendiri deh. Ini sama sih, saya nggak mungkin bacain semuanya. Kira-kira ini adalah ancaman dan pengendalian yang relevan di masing-masing aktivitas tadi. Oke. Sementara itu dulu. Karena jamnya juga sudah selesai. Ada yang mau tanya nggak? Sebelum saya tutup. PR-nya tadi ya. PR-nya adalah baca ancaman dan pengendalian yang relevan. Di tabelnya Romney, di bukunya Romney. Dia punya satu tabel lengkap kok. Satu tabel itu aja. Pengendalian dan ancaman udah dibikin summary-nya sama dia semua. Jadi lebih spesifik. Ada yang mau tanya, diskusi, atau sudah cukup?
Cukup ya? Cukup lah. Pertemuan pertama masa masih mau lewat lagi. Kita cukupkan dulu deh kalau gitu. Jadi kira-kira materi pertama kita terkait siklus pendapatan sudah kita sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan yang mau dibawa ke pertemuan berikutnya juga nggak masalah ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan tanya sama yang bisa jawab. Kan ada dosen lain, ada dosen itu, dosen yang dulu ngajarin dosen-dosen yang sekarang gitu. Jadi saya tanya ke suhu-suhunya dulu. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan bawa ke mereka. Baik, kira-kira itu. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan pekan ini saya bisa selesaikan hasil UTS kalian dan